kapasitor ya. Kapasitor itu kalau dulu gue SMA masih masuk bab 2, cuma ulangannya beda gitu ya. Oke, kita mulai aja langsung ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanya atau kurang jelas gitu, silakan langsung aja ya. Atau misalkan kecepatan, kelamaan gitu kan ya. Oke, kapasitor. Pertanyaan gua, apa itu kapasitor? Ada yang tahu? Kapasitor adalah ada yang tahu? Ada yang mau kasih pendapat? Komponen listrik kata Bella. Apalagi? Ada yang mau kasih pendapat lagi? Yang nyimpan listrik kata Faiz. Ada lagi? C lambangnya katanya. Iya, ya. Betul ya, lambangnya chain. Nanti kita belajar. Ada lagi? Ada lagi? Penyimpan muatan listrik. Menyimpan muatan listrik. Oke. Iya, jadi betul ya, kalian semua betul. Kapasitor itu adalah salah satu dari sekian banyak komponen listrik yang fungsinya menyimpan muatan listrik, tapi sekaligus juga menyimpan energi listrik ya, menyimpan energi listrik. Jadi dengan dia menyimpan muatan itu, dia juga sekaligus menyimpan energi gitu kan ya. Nah, seperti namanya ya, kapasitor, capacity gitu kan ya. Maka ada kapasitasnya gitu. Tiap kapasitor tuh beda kapasitasnya. Nah, kapasitansi atau kapasitas suatu kapasitor gitu adalah banyaknya muatan yang dapat disimpan pada beda potensial tertentu gitu atau tegangan tertentu. Atau kalau secara rumusnya gitu, C Q per delta V gitu. Benar tadi ya kata Bella ya tadi. Lambangnya C gitu. Nah, sedikit catatan ya. Kapasitansi ini amat sangat bergantung pada geometri atau bentuk kapasitor. Kapasitor yang kalian tahu bentuknya kayak gimana? Ada yang udah pernah lihat kapasitor? Tabung kecil ya, tabung kecil. Beragam kata Faiz. Oh, beragam gimana tuh? Ada apa aja Faiz? Ya, kata Kusuma Adi kayak pinset. Faiz kakinya panjang. Angel gak pernah lihat. Masa sih gak pernah lihat? Iya, jadi maksud gue gini. Kapasitor itu nanti kita belajar ya. Ada yang bentuknya kayak gini gitu. Ada yang bentuknya keping sejajar. Ini paling populer nih bentuk kayak gini nih. Tapi selain keping sejajar, ada juga yang bentuknya apa? Bola ya, kapasitor bola gitu. Jadi ini bola misalkan. Terus bola ini tuh dalam bola lagi sebenarnya. Jadi bisa nih kayak gini nih.
bisa kita ukur nih beda tegangan antara bola ini berapa gitu. Terus kita hitung kapasitansinya berapa. Ada juga model lain lagi. Silinder. Jadi ini ada silinder, dalam silinder gitu. Ini silinder berongga ceritanya. Ini bisa juga nih, ada juga model kayak gini tuh ada. Tapi untuk kelas 12 ya kita hanya membatasi yang keping sejajar modelnya ya. Tadi kalian juga sudah sempat bilang ya bentuknya kayak gini. Ada yang kakinya panjang gitu, kayak tabung kecil. Nah, sebenarnya ya di tabung kecil ini itu modelnya keping sejajar juga. Modelnya kayak gini juga gitu. Cuma di apa ya? Dililit gitu misalkan. Jadi modelnya kayak gini nih. Ini ada kepingnya ya. Ada kepingnya gitu. Terus ada lagi nih. Ya, gue gak tahu persis ya, tapi kira-kira kayak gini lah. Nah, gitu kira-kira. Apa isinya ini tuh ini nih. Jadi kepingnya kita lilit gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Atau ada yang kurang jelas? Aman, Kak. Aman. Oke, ada Hanifah aman. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, aman ya. Kita lanjut. Pembahasan kita, seperti yang gue bilang tadi, itu kita batasi hanya pada keping sejajar. Gue kurang tahu juga ya kalau di UTBK misalkan ada yang keluar kapasitor bola, kapasitor silinder. Gue kurang tahu, sorry, karena gue tidak berpengalaman UTBK ya. Tapi yang jelas, yang paling terkenal keping sejajar. Oke, keping sejajar seperti namanya ya. Ada dua keping sejajar, luasnya A, terpisah sejauh D gitu. Gambarnya kira-kira kayak gini. Kebayang ya? Jadi keping sejajar identik gitu, dihubungkan sama baterai ya. Nah, kita bisa hitung apa kapasitansinya berapa. Kapasitansi itu kan kita udah tahu tadi ya. U per delta V. Ingat rapat muatan persatuan luas. Ini kelas sebelumnya ya. Sigma Q per A. Berarti dalam hal ini Q-nya sigma kali A, delta V-nya E kali D. Karena kan ini ada medan listrik. E kali D dari mana? Tonton video sebelumnya ya tentang listrik statis. Oke, sekarang E-nya apa? E-nya ingat juga E-nya adalah sigma per epsilon 0. Jadi
hasil akhirnya adalah epsilon 0 upper D. Mungkin kalian juga udah pernah belajar ya. Epsilon 0 upper D. Nah, kalau kalian penasaran gitu, gimana sih kapasitor bisa ngumpulin muatan? Ini ada link YouTube, nanti bisa kalian tonton ya. Nanti kan filenya dikasih, itu ada di drive-nya Marsi Ajar. Kita lanjut. Oh yes, ada yang mau nanya dulu? Ada? Aman, Tenjo. Ada yang lain? Aman, Kak. Oke. Dielektrik. Jadi, gini, kita kan tadi bahasnya kapasitornya isinya udara ya. Gimana kalau seandainya kita masukin suatu isolator apalah gitu ya, bisa air, keramik, banyak lah. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Oke, perhatikan ya semuanya gitu. Ini ada kapasitor di A, ya. Kapasitor tadinya nggak ada apa-apa, isinya kosong. Terus kita masukin suatu bahan namanya dielektrik. Dielektrik ini isolator ya. Nah, ini kan keping positif ya. Keping positif. Berarti positif akan menarik negatif gitu. Jadi apa ya? Dielektriknya akan terpolarisasi gitu istilahnya. Ininya min, terus yang lainnya plus. Oke, karena muatan dielektriknya ini akan terpolarisasi, maka dalam dielektriknya ini akan muncul medan listrik sendiri. Gitu. Perhatikan medan listrik oleh muatan terinduksi ini berlawanan arahnya sama medan listrik asal ya. Medan listrik yang aslinya. Sehingga karena berlawanan medan listrik yang asli jadi makin lemah gitu. Atau bisa dibilang E after lebih kecil dari E before gitu. Terus di bawah aja. E after nggak bisa ya. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu? Terpolarisasi maksudnya apa, Pak? Gimana ya? Maksudnya gini ya. Misalkan ada benda itu, benda netral plus min gitu istilahnya. Ini kan netral ya. Terpolarisasi maksudnya ada pemisahan muatan gitu, pemisahan muatan. Atau gimana ya? Pengelompokan muatan. Maksudnya gimana? Maksudnya yang tadinya netral kalau misalkan terpolarisasi misalkan jadinya kayak gini deh. Misalkan jadinya gini gitu.
Ini kan ininya positif, ininya negatif ya. Ada 2 kutub jadinya. Jadinya karena ada 2 kutub jadi polar gitu, terpolarisasi. Ini terjawab nggak, Angel? Paham nggak, Angel? Oke. Ada lagi? Ada lagi, ada lagi? Nggak ada ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah lihat bahwa medan listriknya berkurang. Kalau medan listrik berkurang, ingat delta V adalah E kali D. Kalau ininya menurun, berarti ininya juga menurun, karena ininya tetap gitu. Ininya tetap. Jaraknya tetap. Ingat juga bahwa C Q per delta V. Delta V-nya menurun. Berarti C-nya naik ya. Maksudnya iya, C-nya naik. Karena Q-nya tetap. Gitu. Q-nya ya di keping-kepingnya juga. Nggak bisa kabur gitu kan. Oke. Kapasitansinya meningkat berarti dalam pengaruh dielektrik kapasitansinya berubah. Jadinya gampang aja sih, tinggal dikali K gitu ya. Tinggal dikali K gitu. Nah, K di sini artinya konstanta dielektrik. Tergantung medium. Tergantung dielektriknya. Kenapa dielektrik ini jadi berguna? Karena kapasitansi itu umumnya sangat-sangat kecil ya. Sangat-sangat kecil gitu. Jadi 1 farad aja. Oh iya, ngomong-ngomong ini satuannya farad ya. Farad. Simbolnya F. Oke. Tadi sampai mana ya? Iya, jadi 1 farad itu udah lumayan gede loh. Udah gede loh. Biasanya mikrofarad atau milifarad gitu kan. Oke. Ada yang mau nanya dulu? Halo, halo. Aman, Kak. Oke, aman kata Hanifah. Yang lain? Yang lain aman. Oke, kita lanjut berarti. Yang chat aman kata Ayah. Yang chat lagi aman kata dia. Oke. Kita lanjut ke energi kapasitor. Energi kapasitor gampang aja ya. Bisa diperoleh dari luas di bawah grafik QV. Jadi kalau misalkan grafik kayak gitu, berarti apa? W-nya setengah Q delta V. Setengah Q delta V. Atau ingat Q itu kan C delta V ya. Berarti
Ada nih variasi rumusnya nih. C delta V kuadrat, Q kuadrat per 2C. Gitu. Kita lanjut. Rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor itu umumnya 2 ya. Satu seri. Jadi gini, perhatikan bahwa arusnya sama. Paham nggak kenapa arusnya sama? Ada yang mau nanya? Paham ya? Oke. Berarti muatannya sama. Kan I sama dengan Q per delta T. Harus sama ya, berarti muatan sama. Berarti apa? Delta V sama ini delta V1 tambah delta V2. Delta V itu ingat tadi apa? Q per C. Q per C. Karena tadi udah kita bilang Q-nya sama, ya udah coret aja Q-nya. Jadinya kita dapat rumus untuk kapasitansi total dari rangkaian seri seperti itu. Ya. Kalau kalian lihat ya, ini mirip rumus resistor paralel tapi ya. Jadi mirip resistor paralel. Nah, kalau kalian pernah belajar juga ya, rangkaian kapasitor ini rumusnya akan mirip karena kalian udah kelas 12 ya. Jadi gue yakin udah pernah belajar rangkaian pegas ya. Rangkaian pegas. Ya. Jadi kalau seri seper gitu. Nah, kalau paralel ya kita bisa buktikan juga gitu. Karena delta V-nya sama ya, berarti akan berlaku C-nya tinggal ditambah gitu. C1 tambah C2 tambah seterusnya. Sampai sini ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya sampai sini? Aman, kata Hanifah. Yang lain gimana? Ada yang bingung? Nggak paham? Faiz aman, Angel aman. Dari tadi tiga orang ini mulu, Faiz, Angel, Febrianti, oke. Dea, oke. Oke, sebenarnya sih materinya sudah selesai ya. Kita tinggal latihan. Tapi oke lah, kita istirahat dulu sebentar ya. Ya, sampai 2 menit lah. 2 menit istirahat ya sebelum kita latihan. Nah, ada yang mau ditanya dulu kan nih? Nggak usah tentang fisika deh. Tentang kuliah atau gimana gitu. Nggak selat ya. Masuk UI jalur apa? SNMPTN. Spill nil SNM. Bukan SPM, SNM. Nilai apa nih maksudnya? Tapi nilai rapot. Wah, nggak inget udah lama. Iya, Angel, ada sertif juga. Sertifikat lomba gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Asal sekolah mana? Semak 1 Penabur Jakarta, kalau kalian tahu ya. Semak 1 Penabur Jakarta, Tanjung Duren.
Sertifikat apa? Sertifikat lomba, Angel. Sertifikat lomba. Nggak perlu kasih. Oke deh, kita latihan ya. Nanti kita lanjut di latihan. Oke. Silakan coba dulu ya. Sampai 16.02 deh. Jawabannya kalau udah dapat boleh chat atau langsung jawab. Ya, coba dulu. Ini masih mudah ya. Masih mudah ini mah. Satu salah nggak apa-apa. Iya dong, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau salah juga mah. 4C kata dia. Oke. Kita tunggu yang lain. Tunggu satu lagi deh. Satu lagi ya. Pace juga. Oke, kita lihat sama-sama ya. Jadi biasakan ya dalam soal fisika gitu, biasakan ketahui apa yang diketahui gitu. Seperti ini, di ceritanya gini, ada kapasitor, kapasitansinya C. Jadi kapasitor keping sejajar, kapasitansinya C gitu. Nah, kemudian ini didekatkan jaraknya jadi gini, sehingga menjadi setengah semula. Di antara keping juga dimasukkan bahan dielektrik, konstantanya 2. Ya kan ini.
Jadi selain ketahui apa yang diketahui, biasa kan gambar. Kalau kalian nggak mau gambar sih nggak apa-apa, cuma gambar itu biasanya akan membantu kalian untuk memahami soal gitu. Oke. Misalkan ini luasnya A, jaraknya D. Jadi C adalah epsilon 0 A per D. C aksen berarti apa? 2 epsilon 0 A per setengah D. 4 epsilon 0 A per D. Ini kan C. Ini kan C. Ya udah 4C. Jadi benar ya kata tadi siapa tuh? Dea sama Davina. Oke, sudah paham berarti. 4C. Ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanya? Oke, udah cukup jelas berarti ya. Oke, kita lanjut. Ya, silakan. Coba dulu sampai 16.09 deh. Ini yang merah-merah ini jawabannya ya. Ngomong-ngomong kenapa pada gak on mic ini? Pada lewat chat semua. Gak apa-apa kalau kerjain sambil ngobrol di sini gak apa-apa. Sambil nanya-nanya apa gitu. Gimana? Ada yang udah dapat? Iya. Iya, yang di samping itu jawabannya. Kapasitansi, maksudnya gimana, Faiz? Kapasiot apa? Maksudnya gimana? Kapasitansi sama dengan kapasitor. A2C, ya benar. Maksudnya, ya, itu udah ada jawabannya ya. Maksudnya itu supaya konfirmasi aja gitu. Kalian benar gak caranya? Gimana, Faiz? Maksudnya kapasitansi sama dengan kapasitor, maksudnya gimana?
Oh, nggak pernah dengar istilah kapasitansi. Waduh. Masa sih? Di buku gak ada. Jadi gini nih. Nggak ketik aja deh. Ya, kapasitas kapasitor. Ya, betul. Oh iya, Hanifah, makasih diingetin. Oke, kita lihat. Kapasitan, kita lihat yang A. Mudah ya sebenarnya yang A. Jadi perhatikan ini paralel, C paralel, C2 tambah C3. 6C. Jadinya kan ini C1, C, 3C. Ini 6C. Ya udah. 3 kali 6 per 3 tambah 6, 2C. C. Gitu. Yang B sekarang. Tegangan tiap kapasitor. Oke. Ini juga mudah. Ini kan karena C2 dan C3 paralel. C2 dan C3 paralel. Ya berarti delta V2 delta V sama dengan delta V3. Gitu. Nah, perhatikan juga gimana ya? Ini kan C1 nih. Ini C1. Ini C2 dan C3 gitu. Berarti Q mereka sama dong. Karena seri ya. Berarti ya Q mereka sama. Q1 QC1 sama dengan Q C2 dan C3. Ya resultat gabungan C2 dan C3 gitu. Oke. Tadi apa? Q itu kan C1 delta V1. Ini berarti C paralel kali delta V2. C1 kan 3C. C paralel 6C. Berarti supaya mereka sama, ya kesimpulannya apa? Delta V1 harus lebih besar dari delta V2. Ya udah. Yang C sekarang. Gimana yang C ya? Dari sini. Q dari C1 itu harus sama dengan gabungan Q dari C2 dan C3. Kita bisa lihat juga dari sini nih. Delta V1 itu paling besar. Oke. Berarti ya udah Q1 paling besar. Q1 paling besar. Sekarang kita lihat rangkaian paralelnya. Rangkaian paralelnya kan V-nya sama. V-nya sama. Jadi V itu kan Q2 per C2, Q3 per C3.
karena C2 lebih kecil, berarti apa? Berarti Q2 juga harus lebih kecil ya. Q2 juga harus lebih kecil. Berarti Q3, Q2 gitu. Ada yang kurang paham? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Yang kurang jelas? Oke, kayaknya udah jelas semua ya. Ada tuh? Ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Oke deh. Kita lanjut. Sampai berapa ya? Ini gampang ya, jadinya 16-18 aja. Oke, ada yang udah dapat? Ada yang udah tahu caranya? Kita bahas ya. Ini juga mudah ya. Ini kan paralel, berarti ini mudah bisa dilihat. Ini 8 mikrofarad. 8. Berarti C totalnya 8/3. Gitu. Oke, tegangan tiap kapasitor sama ya. Ini 9, ini 8 dibagi rata berarti. Berarti V atau delta V ya 9/3 volt, 3 volt gitu. Muatan yang disimpan. Muatan yang disimpan untuk 8 mikrofarad ya berarti
8 mikrofarad kali 3 volt 24 mikrocoulomb. Oke. Untuk yang 2 mikrofarad ya udah 2 mikrofarad kali 3 volt 6 mikrocoulomb. Q6 6 mikrofarad kali 3 volt 18 mikrocoulomb. Gitu. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Ada yang kurang jelas? Hanifah udah jelas, Hanifah? Elsa udah jelas? Udah, Kak. Oke. 3 dari mana ya? 3 apa nih? 3 apa nih? 3 ini. 3 ini. Oh, 3 volt ya. 3 volt dari mana? Gini Elsa. Ini kan baterainya 9 volt ya. Baterainya 9 volt. Ini kapasitor ini rangkaian kapasitor ini semuanya sama 8 mikrofarad gitu. Sampai sini paham nggak Elsa? Jadi mereka bertiga digabung. Gimana? Mereka bertiga? Digabung gitu. Iya, karena ketika mereka bertiga digabung kan 8/3 nih. Nah, sekarang kita mau tahu tegangan masing-masing itu berapa sih? Ya karena mereka bertiga sama, berarti dibagi rata aja gitu. 9 dibagi 3 sama rata. Paham nggak? Jadi 3 volt. Oh, oke. Iya. Kamu nanya yang bagian B, Faiz. Oke, gimana tuh, Faiz? Menanya apa, Faiz? Halo, Faiz. Kalau C tiap kapasitor berbeda, gimana? Oh, sama pertanyaan sama Rizka. Oke, gimana ya? Jadi gini. Kalau C tiap kapasitor beda, kan ini seri ya? Ini seri ya? Kalau seri berarti apa? Q tiap kapasitor sama ya? Sampai sini paham nggak? Faiz sama Rizka. Ini kan seri nih. Q. Berarti Q tiap kapasitor sama. Maksudnya kalau ini dirangkai gitu sama dia. Faiz, Rizka. Kalau V pada 2 mikrocoulomb. Jadi gini, Faiz. Ini kan 6 sama 2 paralel. Sampai sini paham nggak, Faiz? 6 sama 2 kan paralel. Ya kan? Berarti kapasitansi total dari paralel ini berapa? 8 dong, benar nggak? 6 tambah 2. Paham nggak, Faiz? 6 tambah 2. Oke. Sebentar ya, Rizka. Sebentar. Ini punya Faiz dulu. Karena mereka ini 8, ganti lagi.
karena mereka ini 8, 8 dan 8. Berarti logikanya mereka tegangannya harus sama dong. Masa sih kapasitor 888 identik semua, ada yang beda gitu. Jadi misalkan Bapak 2, 4, 3 gitu. Nggak logis dong, harusnya dibagi rata. Paham nggak, Faiz? Jadi dibagi rata gitu, 9 bagi rata 3. Jadi 3 volt masing-masing. Paham nggak, Faiz? Oke, sekarang pertanyaan Rizka. Maksudnya gini ya, Rizka. Misalkan ada kapasitor gitu. Ini C1, ini C2, ini C3. Ini baterai gitu. Gitu ya, Rizka? Bener gak kayak gitu? Kalau paralel semua, dari tadi berarti ya udah VC1, VC2 sama dengan VC3. Kan paralel. Paham nggak? Kan paralel. Paham nggak, Rizka? Halo? Iya, kalau paralel ya, kalau paralel semua. Sama semua. Iya, oke, paham ya. Oke. Ini hapus dulu supaya nggak kepenuhan. Oke, akhirnya kita pindah. Silakan dikerjakan dulu. Ini kayak pertanyaan Rizka tadi nih, paralel. Kalau paralel gimana? Sampai 16.30 deh.
Oke, udah 16.30. Kita lihat ya sama-sama. Oke. Ah. Berarti ini berapa? 3 kali 6 per 3 tambah 6, 2 ya, 2 mikrofarad. Ini berapa? 2 kali 4 per 2 tambah 4, 8 per 6, 4 per 3 mikrofarad. C total berarti 2 mikrofarad tambah 4 per 3 mikrofarad, 3/3 mikrofarad. Gitu. Yang B, tegangan tiap kapasitor. Oke deh. Perhatikan bahwa tegangan ini gimana ya? Bahwa kalau ini gua namakan A, B, VAB ya 90 volt. Gitu kan? Nah, berarti apa? Berarti kalau misalkan yang atas nih, tiga mikrofarad, 6 mikrofarad. Berarti kan Q-nya sama. Q sama. Loh. Q itu apa tadi? C delta V. C 3 mikrofarad, delta V 3 mikrofarad, sama dengan C 6 mikrofarad, delta V 6 mikrofarad. 3 mikrofarad, delta V 3 mikrofarad, 6 mikrofarad, delta V 6 mikrofarad. Berarti delta V-nya 3 mikrofarad, 2 delta V 6 mikrofarad. Dan titik ini tadi kan udah kita bilang ya, ini AB. Berarti delta V 3 mikrofarad tambah delta V 6 mikrofarad 90 volt. Dapatlah apa? Delta V 6 mikrofarad 30 volt. Kalau gitu delta V 3 mikrofarad 60 volt. Sama kayak yang di bawah ya. Ini sama aja. Yang 2 sama 4. Terapkan cara yang sama. Aduh, nggak sengaja. Oke. Sorry. Terapkan cara yang sama. Yang C gimana? Yang C ya udah, Q kan C kali delta V. C-nya tahu, delta V-nya tahu, Q-nya dapat. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanya? Aman. Elsa gimana? Faiz, Aprilia, Olis, Petriani. Oke, Davina, Aya,
Rizka aman? Semua aman? Aman. Ya, Ayah aman. Fitriani aman, Rizka aman. Oke, kalau gitu bisa kita lanjut. Nah, gini. Di UTBK ya, di UTBK kadang-kadang ada yang namanya rangkaian dielektrik. Jadi seperti soal ini gitu ya. Jadi ada kapasitor gitu. Diisi bahan dielektriknya lebih dari satu macam. Dalam hal ini K1 sama K2 misalkan. Kita diminta cari C totalnya. Ada yang punya ide nggak gimana caranya? Atau ada yang udah tahu caranya? Ada yang mau pendapat? Caranya gimana? Oh iya, ngomong-ngomong, kalau ada gambar kayak gini, ini dipahami bahwa ini tuh maksudnya top view ya. Maksudnya ini kapasitor ini kalau dilihat dari atas gambarnya kayak gini gitu. Kalau dari samping tuh misalkan kayak gini nih. Kalau dari samping misalkan kayak gini. Nah, ini kalau dari samping nih. K2, ini K1. Paham ya? Maksudnya top view ya. Ini nggak paham? Ini side view. Oke. Gimana ini? Ada yang punya ide nggak? Hanifah punya ide, Hanifah? Hanifah? Fitriani, ada ide nggak Fitriani? Halo Fitriani? Sama nilainya apa enggak? Oh ya jelas beda gitu. Jelas beda ya Dea ya. Kalau sama ya ngapain dikasih tahu 1 sama 2? Bilang aja Kak. Jadi kita lihat ya. Jadi kalau ada soal kayak gini, ada yang chat lagi nih. Oke, jadi kalau ada soal kayak gini ya, ini bisa kita lihat sebagai 2 kapasitor seri. Dua kapasitor seri. Jadi istilahnya dibagi gitu. Ini K1, ini K2. Ya ini ukurannya mengikuti nih. Ini kan karena full ya, berarti ini A tetap A luasnya. Ini nah ini
di elektrik ini kan cuma D/2. Ini D/2 nih. Sama kayak yang kedua. Ini A, ini D/2. Gitu. Jadi kalau ada soal kayak gitu, bisa tuh dibagi jadi 2 kapasitor seri. Nah, kita udah tahu nih. Ini kan C1, K1, epsilon 0, A per D/2, ini C2, K2, epsilon 0, A per D/2. Ya udah, kalian serikan aja, dapatlah hasilnya ini. Gitu. Ada yang mau nanya? Oke, ada yang mau tanya apa enggak nih? Ada yang nggak jelas? Ada yang kurang paham? Paham semua ya? Dea paham nggak Dea? Dea? Terus Faiz gitu? Faiz sudah nggak deh? Masih ada? Oh masih ada. Davina, Aya gimana? Raisa, Rizka, Faiz, Putri, Ra, Ruwaida, Bella, gimana? Ada yang kurang paham? Oke, paham kata Kila. Oh, datang lagi ya Kila ya. Davina paham. Oke, good. Kita lanjut berarti ya. Oke. Nah, kalau ini gimana nih? Waduh, susah ya kelihatannya. Sama aja ya, sama aja sebenarnya ya. Berarti ini bisa kita bagi jadi apa? Jadi ini ada kapasitor ini K1 gitu. Terus ini paralel nih, paralel. Ini K2, ini K3. Ada yang menanya nih. Iya Hanifah, gabungan. Ini K3 nih, gitu. Nah, ya udah. Kalian carilah ini berapa, C1-nya berapa, C2-nya berapa, C3-nya berapa. Nanti tinggal kalian terapkan ya rumus seri sama paralel. Dapatlah C totalnya ini. Nah, perhatikan juga, Pak. Ini K1 ini D ya. Tebalnya itu D. Tapi ini D/2 gitu. Tapi luas mereka ini sama A/2. Ini A/2 juga. Karena kan ini ya, lebarnya sama ya, L/2. Gitu. Ada yang mau nanya? Ada yang nggak paham? Elsa, Hanifah? Paham, Kak. Oke. Safe. Aprilia?
Davina, Aya, Rizka, Faiz, Kila, paham? Habibi, Salsa, Aprilia paham katanya. Saya paham. Oke, kalau memang paham, begitulah materi kita untuk hari ini. Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Materinya di-share gak, Kak? Iya, ada di itu kan di drive-nya Marsya Ajar ya. Semua bisa diakses.